Assalamualaikum, wargi Jabar, Sampurasun. Sebentar lagi Lebaran nih. 1 Syawal 1446 Hijriah. Nah, saya minta maaf nih apabila pemerintah Provinsi Jawa Barat belum memberikan layanan yang terbaik bagi warganya. Dan ada satu hal, kami juga memaafkan kesalahan warga Jabar yang sampai saat ini masih nunggak pajak kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4. Apakah tidak bayar pajak karena sengaja atau tidak punya duit? Kalau punya duit, pajak nggak mau bayar, di jalan dipakai bolak-balik, jangan protes kalau jalannya jelek. Sahabat usia Mas, saya ini terus terang kagum sama Deddy Mulyadi, Gubernur Provinsi Jawa Barat. Dia tidak sekedar omong-omong, ya. Dia begitu berbicara langsung dipraktekkan, langsung dieksekusi. Itulah keluar biasaan Kang Deddy Mulyadi. Ya. Semua sudah tahu, begitu apa yang dia bicarakan, dia pasti melakukan eksekusi. Nah, sekarang ini di jelang Lebaran tahun 2025 atau jelang Idul Fitri tahun 1446 itu, Gubernur Jawa Barat ini langsung meminta maaf kepada masyarakatnya, ya, karena pemerintah daerah, pemerintah provinsi belum dapat memberikan layanan yang terbaik. Nah, tentu permintaan maaf ini dapat kita sambut dengan baik dan itu merupakan hal yang luar biasa. Tidak pernah ada loh kelihatannya seorang pejabat meminta maaf kepada rakyatnya yang tidak terlayani dengan baik. Nah, ini contoh yang luar biasa. Nah, beberapa hari terakhir ini Deddy Mulyadi tadi meminta maaf, tetapi sekaligus menyampaikan peristiwa penting bagi masyarakat Jawa Barat, yaitu tentang pembebasan pajak kendaraan, baik itu mobil dan motor, yang dari tahun 2024 sampai ke belakang, berapapun tahunnya akan dibebaskan. Yang penting bayar pajak di tahun 2025 ini. Ini luar biasa. Ya, sebuah terobosan. Ya, memang kalau nanti bisa membayar pajak, ya, mereka-mereka yang rakyat ini yang sudah sekian tahun tidak membayar, yang jumlahnya mungkin ribuan. Kalau misalnya bayar pajaknya itu hanya 200.000, kalau jumlahnya sampai 10.000, berapa juta itu? Luar biasa kan? Pemasukan bagi daerah, ya. Juga pemasukan bagi tingkat pemerintah tingkat 2, ya, tingkat kabupaten maupun kota. Dan itu pernah dia janjikan untuk membangun jalan-jalan. Nah, tentu saja membayarnya pajak ini tidak di masa menjelang Hari Raya Idul Fitri, tetapi nanti setelah Hari Raya Idul Fitri, yaitu mulainya pada 11 April 2025 ini hingga bulan Juni. Wah, lumayan kan? Bulan Juninya memang dibatasi hingga tanggal 6 Juni 2025. Berapa? 2 bulan kan? Lumayan loh 2 bulan tenggang waktunya. Ya. Kalau ada denda kan bisa jumlahnya ratusan ribu untuk motor-motor yang kuno. Ya, kalau yang mobil ya bisa menjadi jutaan. Tapi ini hanya pada tahun 2025 saja yang akan dibayar. Nah, ini tentu merupakan peluang bagi pemerintah daerah
ya, karena pemerintah daerah akan mendapatkan tambahan dari pajak. Ini cara menggebrak masyarakat supaya sadar dalam hal pajak. Dan Dedi pun juga memberikan ancaman, kalau nanti tidak membayar pajak, artinya tidak mau membayar pajak, rakyat itu tadi, motor atau mobilnya tentu tidak boleh jalan atau akan mengalami kesulitan kalau berjalan di jalan-jalan tingkat kabupaten dan tingkat provinsi. Nah, ini peluang, ya, peluang. Kenapa peluang? Ya, peluang juga untuk memperbaiki jalan, karena beliau pernah menyatakan ketika di awal atau sebelum menjadi gubernur, dia menyatakan bahwa jalan-jalan di tingkat provinsi akan diperbaiki. Ya, beberapa saat yang lalu teman saya juga menyampaikan jalur Jangari Cianjur banyak lubangnya. Nah, ini tadi bagiannya dari pemerintah daerah tingkat 2. Karena tingkat 2 juga akan mendapat penghasilan dari pajak kendaraan bermotor itu. Ya, ini terobosan. Nah, mudah-mudahan pada tahun ini juga jalan-jalan yang berlubang di Jawa Barat menjadi 0. Ya, tidak ada jalan berlubang. Itu cara Dedi untuk memajukan martabat rakyatnya di Provinsi Jawa Barat. Inilah yang menjadi keluar biasaan Dedi. Begitu bicara, begitu ada eksekusinya. Ya. Jadi tidak hanya omong-omong saja. Kalau kebanyakan kan hanya merupakan janji-janji. Sekarang sudah bukan janji lagi, karena dia sudah menjadi gubernur, bukan kampanye lagi. Jadi sekaligus apa yang dia sampaikan kepada rakyat, itulah yang dilakukan, itulah yang dieksekusi. Tinggal nanti bagaimana pihak-pihak yang menjadi stafnya, apakah bisa mengikuti irama Dedi dalam bekerja, ya, yang begitu cepatnya. Lalu bagaimana dengan ada kemudahan ini? Kalau masih ada masyarakat yang tetap tidak dapat membayar pajak motor atau mobilnya, entah itu karena disengaja, entah itu karena memang rakyatnya tidak punya uang, ya gimana? Tentu Pak Dedi sebagai seorang seniman yang gandrung dengan budaya Jawa Baratnya ini, ya silakanlah tidak membayar pajak, tapi motor atau mobilnya jalannya di langit saja ya. Jalan di langit gimana sih ini? Tapi itulah keluar biasaannya Pak KDM, ya. Oke.